Silakan Bang. Oke Bang. Ya, jadi besok itu adalah sidang kedua gugatan perceraian klien kami Tengku Dewi kepada suaminya Andrew ya. Nah, kami sudah sampaikan dan bicarakan dengan klien kami itu atas permintaan majelis hakim agar prinsipal dalam gugatan perceraian ini kalau bisa itu hadir dalam persidangan. Nah, kita sudah sampaikan, namun karena kita sama-sama mengetahui bagaimana kondisi Tengku Dewi yang sedang hamil tua, jadi sebelum memutuskan untuk hadir dalam persidangan, karena dalam persidangan juga itu kan pasti ada antrian, ada waktu untuk menunggu, ya apakah itu memungkinkan untuk kesehatannya apa tidak. Jadi klien kami kemarin sudah berkonsultasi dengan dokter kandungannya di rumah sakit yang menangani dia, dan ternyata itu dokter kandungannya tidak menyarankan Tengku Dewi untuk melakukan aktivitas yang terlalu berlebihan, ya karena kehamilannya itu sudah usianya 35 minggu kalau tidak salah 35 minggu, jadi tidak disarankan untuk melakukan aktivitas yang berlebihan. Jadi oleh karena itu besok sidang kami juga akan datang tanpa kehadiran prinsipal klien kami Tengku Dewi, tapi kami akan bawa surat keterangan dari dokter yang menyatakan klien kami tidak disarankan untuk melakukan aktivitas yang berlebihan, yang melelahkan, mengingat usia kandungannya yang sudah cukup tinggi. Itu yang bisa kami sampaikan. Bang, dari pihak tergugat sendiri apakah sudah ada rencana, mungkin ada komunikasi antar lawyer Bang? Ya, kami belum ada komunikasi dengan tergugat, dan kami juga belum ada komunikasi dengan kuasa hukum tergugat. Jadi kami tidak tahu apakah tergugat itu sudah menunjuk kuasa hukum apa belum, kami tidak tahu karena kami tidak ada komunikasi dengan Andrew sebagai tergugat. Nah, jadi tentang kehadiran Andrew pada sidang kedua esok itu pun apakah dia datang atau tidak datang kami masih belum mengetahuinya sampai besok sidang dibuka. Nah, tapi yang pasti besok itu adalah sidang kedua. Apabila Andrew tetap tidak datang untuk memenuhi panggilan hadir dalam persidangan tersebut, maka tentunya akan diberikan kesempatan satu kali lagi oleh majelis hakim, panggilan ketiga untuk Andrew datang memenuhi panggilan hakim di dalam sidang perceraian tersebut. Nah, jika tidak hadir juga pada panggilan ketiga, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, perkara gugatan itu akan terus dijalankan, terus diperiksa, dan akan masuk ke dalam materi pembuktian, ya pembuktian dari kami sebagai penggugat dan juga pembuktian tertulis maupun saksi, kemudian kesimpulan, maka akan kita lihat bagaimana putusan yang akan diambil oleh majelis hakim. Jadi boleh dikatakan mungkin akan diproses tanpa kehadiran tergugat. Tapi Bang, dari Tengku Dewi sendiri tidak ada omongan gitu atau dia dari Andrew yang datang ke rumah melihat anak atau apa gitu? Belum ada komunikasi apapun tentang pembicaraan yang ada antara Tengku Dewi dengan Andrew terkait dengan masalah gugatan perceraian ini. Nah, kalau mengenai masalah anak kan dari awal Tengku Dewi mengatakan bahwa dia tidak melarang kalau Andrew ketemu dengan anaknya karena memang dia tidak ingin membatasi hak ayah untuk ketemu sama anaknya, hak anak untuk ketemu ayahnya, dan dia juga mengatakan Dewi tahu betul bahwa Andrew juga sangat dekat dan sayang sama anaknya. Jadi dari mulai pertama kali masalah ini naik ke permukaan juga Dewi juga masih mengizinkan dan memberikan waktu yang cukup bagi Andrew untuk bertemu dan berjalan bersama anaknya. Nah, justru karena diizinkan untuk bertemu dan berjalan sama anaknya, ada peristiwa berikutnya kan begitu ya, tragedi yang ada seseorang yang mungkin menggunakan media sosial WhatsApp, chatting-chattingan begitu, yang di dalam chattingan tersebut masuklah foto sang anak ini yang kemudian Tengku Dewi keberatan kan begitu ya. Jadi jelas sekali sikapnya Tengku Dewi itu tidak melarang karena dia tahu bahwa memang itu adalah hak daripada si sang ayah dan hak dari si sang anak, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Ya. Kondisi Tengku Dewi sendiri kesehatannya mungkin? Kondisi Tengku Dewi sendiri kalau secara umum baik ya, tidak ada hal, belum ada gangguan-gangguan apapun terhadap kehamilannya seperti yang kami ketahui ya. Namun untuk menghadiri persidangan itu kan, karena persidangan itu kan tidak bisa diprediksi
karena ada antrian. Berarti ada waktu yang menunggunya juga nggak bisa kita pastikan lama atau tidak, tergantung nomor antrian kita. Nah, jadi untuk itu, untuk mencegah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka Dewi berkonsultasi dengan dokternya yang menangani kehamilannya, dan ternyata dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kehamilannya itu sudah 35 minggu kalau nggak salah ya, 35 minggu, dan oleh karena itu sudah dianggap mendekati waktu kelahiran. Jadi dokternya tidak menyarankan Tengku Dewi untuk melakukan aktivitas yang melelahkan. Jadi oleh karena itu besok mungkin dia tidak bisa hadir, dan kita akan tunjukkan surat dari dokter yang menangani itu agar majelis hakim paham kondisinya, bukan tidak mau hadir, bukan kami juga tidak ingin menghadirkannya, tapi karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Tapi yang kedua ini, nanti yang kedua ini ada depresi atau gimana untuk menjalani proses? Oh, enggak ada, karena kan memang ini kan putusan dia yang sudah dipertimbangkan dengan matang ya, jadi tidak ada depresi, tidak ada apa-apa. Jadi ini tertekan gitu nggak ada bang? Enggak ada tertekan. Jadi artinya kalau menurut keterangan dokter juga bukan karena itu alasannya dia tidak bisa hadir dalam persidangan, tapi karena usia kandungannya yang sudah cukup tinggi, sudah cukup tua, tidak disarankan untuk melakukan kegiatan yang melelahkan. Kan sidang itu kan melelahkan, karena nunggu lama segala macam, tidak tahu kapan waktu kita dipanggil di dalam sidangnya. Cuma kan ada mekanismenya. Jadi ini yang dikhawatirkan. Nah, jadi bukan karena hal lain. Bang, ada obrolan nggak sih sama Tengku Dewi bahwa nanti di saat persalinan nanti dia tidak mau ditemani oleh Andrew atau apa? Itu bukannya obrolan. Jadi teman-teman media yang pernah meliput Tengku Dewi ketika datang ke kantor ini juga sudah mengatakan bahwa ketika persalinan dia hanya ingin ditemani oleh orang tuanya, keluarganya, dan temannya saja. Jadi memang nggak ada niatan untuk ditemani oleh Andrew. Ya. Boleh dong update Bengsu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.